Puskesmas Kadungora, Garut, Jawa Barat kembali menerima 6 pelajar korban keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. 4 korban keracunan berasal dari 4 sekolah berbeda, yakni SDN Talaga Sari 4, SMPN 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, dan SMA Anissa Kadungora. Pelajar yang keracunan memiliki gejala yang sama, yakni mual, sesak, pusing, dan diare. Kepala Puskesmas Kadungora menyatakan total korban keracunan di Garut berjumlah 299 orang. Seluruh pasien korban keracunan yang dirawat pada Selasa dan Rabu sudah dipulangkan. Sementara 6 korban keracunan MBG lainnya masih dirawat di Puskesmas Kadungora, 1 di Puskesmas Leles, dan 3 di RSUD Dr. Slamet. Kalau tadi jam 6 pagi 299. Ada 6 orang yang datang, kemudian sisa yang kemarin yang 27 orang dirawat sudah pulang semua, alhamdulillah ada sehat. Mungkin yang pertama ada yang keluhannya dari Selasa dirasakan, mungkin obati sendiri. Sekarang ada penambahan gejala mungkin ya, atau juga tidak ada perbaikan, akhirnya datang ke puskesmas. Masal keracunan MBG, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Diah Puspitarini, mengusulkan 2 pilihan sebagai langkah penanganan keracunan MBG. Salah satunya adalah menghentikan sementara program MBG di daerah yang berstatus KLB atau kejadian luar biasa. Program ini dihentikan dulu, terutama di daerah-daerah KLB. Ya, dihentikan ini bisa 1 minggu, 2 minggu, ya. Dan kalau sudah kita evaluasi menyeluruh, termasuk anak-anak yang keracunan ini kembali pulih begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Nah, alternatif yang kedua, program tetap berjalan, tetapi sesegera mungkin duduk bersama. Karena kalau tidak duduk bersama, ya sudah Mas. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, opsi moratorium atau pemberhentian sementara program MBG masih belum diperlukan. Puan meminta semua pihak untuk memberi kesempatan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi menyeluruh mengatasi problem yang berkembang. Ia berharap Perpres mengenai tata kelola dan regulasi MBG bisa secepatnya diterbitkan. Kita lihat dulu, kita evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya, mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang kita harus evaluasi. Kan sekarang baru akan dilakukan, jadi apa saja yang akan dilakukan, bahkan sudah akan turun perpres untuk melibatkan kementerian lembaga terkait untuk ikut bisa berpartisipasi sehingga tidak terjadi hal yang kemudian kemarin terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya. Ya kita beri kesempatan dulu untuk evaluasi ini bisa berjalan di lapangan. Per 30 September 2025, Badan Gizi Nasional mengungkap 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG dari wilayah 1 yang mencakup Pulau Sumatera, wilayah 2 di Pulau Jawa, dan wilayah 3 mencakup Indonesia Timur. Dengan 4.147 orang atau kasus terbanyak ditemukan di Pulau Jawa. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas perkembangan penanganan kasus keracunan MBG di Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama. Vida, selamat malam. Dari kasus awal keracunan menu MBG di Garut, Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat ini belum menerima sampel makanan yang diduga penyebab keracunan. Bagaimana perkembangannya? Kemudian juga setelah Kabupaten Bandung Barat sempat berstatus sebagai kejadian luar biasa, kini Garut juga ditetapkan KLB. Ini seperti apa perkembangannya? Ya, Valen, untuk sampel makanan dari MBG yang diduga ini menyebabkan keracunan bagi ratusan siswa yang berada di Garut, baik itu yang terjadi pada periode 17 September ataupun yang terjadi pada hari Selasa lalu, 30 September 2025, ini sudah diambil oleh pihak terkait dan juga diberikan ke Labkesda Jawa Barat. Namun memang Valen dan juga saudara, hingga 30 September kemarin hasil dari sampel MBG yang kemudian telah diserahkan dari Kadungora Garut begitu ya ke Labkesda Jabar ini belum diberikan informasinya terkait apa kemudian penyebab
dari keracunan MBG yang terjadi pada 17 September lalu. Karena kalau kita melihat, Valen dan juga saudara, sebetulnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua Pelaksana MBG Daerah Garut, yakni Sekda Garut begitu ya, menyebutkan bahwa informasinya periode diperiksanya hasil dari MBG hingga mengeluarkan hasil begitu ya, ini 5 hingga 7 hari. Ada juga yang menyebutkan bahwa hasil ini bisa keluar dalam jangka waktu 10 hari. Tapi pada tanggal 29 September lalu, Sekda Kabupaten Garut ini menyebutkan bahwa hingga tanggal 29 September pihaknya atau Sekda Kabupaten Garut ini belum juga menerima hasil lab pemeriksaan dari sampel MBG yang menyebabkan keracunan pada 17 September lalu. Itu belum keluar, lalu Valen di hari Selasa kemarin begitu ya, MBG atau keracunan MBG ini kembali terjadi. Dan totalnya kali ini lebih banyak daripada MBG periode pertama di 17 September lalu. Paling tidak hingga hari Kamis hari ini totalnya ada 303 siswa dari seluruh tingkatan baik itu SD, SMP, SMA yang kemudian mengalami keracunan dan harus dirawat di paling tidak 2 puskesmas, yakni Puskesmas Kadungora dan juga Puskesmas Leles, serta yang lebih parah gejalanya ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Garut begitu. Dan hingga sore hari tadi, Valen dan juga saudara, total yang masih dirawat ini ada 10 orang, di mana 8 orang ini dirawat di puskesmas, sementara 2 lainnya dirawat di RSUD Garut. Dan untuk hari ini, Valen dan juga saudara, masih ada korban yang berdatangan ke puskesmas, totalnya 6 orang, dan tentunya hingga kini yang masih ditunggu ini adalah terkait hasil lab dari sampel MBG pada 17 September dan juga hasil lab dari sampel MBG yang diduga menyebabkan keracunan pada hari Selasa ini. Yang sampel ini sudah diambil, kami tentunya masih menunggu hasilnya, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama. Terima kasih.